الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Jamaah rahimakumullah, khususnya yang berbahagia saudaraku Muhammad Bakarisu hafizahullahu ta'ala bersama rombongan yang datang menyeberangi pulau. Nyebrang Muhammad ke sini. Masya Allah. Pakai jembatan, tetap nyebrang Pak Kun kan? Iya. Kalau dulu nyebrang pakai Putre Goneng, sekarang nyebrang pakai Suramadu. Subhanallah, bagaimana Allah menggabungkan dua pulau ini. Dan kita berdoa semoga pernikahan antara Muhammad dengan Sirin, panggilannya Amufras, tapi tetap Muhammad kan? Oh iya Pak Kun Muhammad. Amufras Bakarisu. Semoga pernikahannya terus dijaga sama Allah Azza wa Jal, sebagaimana dijaganya Suramadu yang menyambung antara Madura dengan Pulau Jawa ini. Jamaah rahimakumullah, dan khususnya akhina Amufras, Rasul sallallahu alaihi wasallam 1446 tahun yang lalu kira-kira, beliau mengatakan lam yabqa minad dunya illa bala wa fitnah. 1446 tahun yang lalu beliau mengatakan tidak tersisa dari dunia ini kecuali bala dan fitnah. Hadis ini memberikan pencerahan kepada kita bahwa kita harus memiliki persiapan yang cukup menghadapi bala dan fitnah itu. Di Situ Bondo ini, ya, tahun lalu yang menikah kira-kira 4.700 orang, yang bercerai hampir 1.500. Bisa kita bayangkan ya, mereka yang menikah ingin mengarungi kehidupan rumah tangga sampai mati, tapi ternyata pernikahannya hanya berumur 1 tahun, 2 tahun, bahkan ada yang umurnya hanya bulanan. Maka nasihat ana buat Amufras, kenapa engkau menikah? Itu yang perlu engkau tanamkan di dirimu. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang 3 golongan yang Allah akan memberikan pertolongan buat mereka. Salah satunya adalah an-nakihulil afaf, seorang yang menikah dalam rangka menjaga kehormatan dirinya. Dan itu perintah Nabi SAW. Kenapa kita zuat? Beliau mengatakan, ya ma'syarasy syabab, wahai kaula muda, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Barang siapa di antara kalian memiliki kemampuan, maka hendaklah dia menikah. Kenapa menikah? Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena menikah itu dapat membantumu untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Faman lam yastati, yang enggak bisa zuat, apa yang seharusnya dia lakukan? Fa alaihi bisaum, puasa. Bayangkan, gantinya zuat, saum. Karena sejatinya menikah pun dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Dan kalau tidak bisa menikah, jagalah dirimu dengan berpuasa. Fa innahu lahu wija. Tapi hari ini engkau datang, insyaallah abahnya Sirin akan menikahkan engkau dengan Sirin. Sudah siap Amufras? Apa persiapannya? Ya, kita tahu sekolah-sekolah yang ada di negeri kita tidak mempersiapkan anak itu untuk menikah.
Mau lulusan S1, mau lulusan S2, mau doktor, mau profesor, nggak ada pelajaran menjadi suami. Nggak ada pelajaran menjadi bapak kalau punya anak. Maka mau tidak mau seorang yang mau menikah harus belajar. Belajar sendiri. Ketika tidak mendapatkan di bangku kuliahan bagaimana menjadi seorang suami, maka dia harus belajar. Ketahuilah bahwa sebentar lagi yang kau akan ucapkan, ucapan yang kau sudah hafal. Tiap hari yang kau latihan atau abahnya, sudah siap abahnya? Mau coba dulu lah. Nah, abahnya Farhat sudah siap, engkau tinggal ngomong gabil tuh, selesai. Sirin yang dibesarkan sama abahnya. Bertahun-tahun dididik, dirawat hanya dengan ucapan gabil tuh. Berapa maharnya? Berapa maharnya? Mia. Bayangkan dengan Mia selesai. Sirin menjadi milikmu. Tapi Allah Azza wa Jalla mengatakan wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Itu Sirin mengambil dari diri Amufras ini perjanjian yang berat sekali. Bagaimana akan beralih tanggung jawab mendidik Sirin? Bagaimana akan beralih tanggung jawab menyelamatkan Sirin dari api neraka di tangan Amufras? Yang akan ditanya nanti pada hari kiamat suaminya. Abahnya sudah memberikan kepadamu. Apa yang kau lakukan dengan istrimu? Dan subhanallah, Allah Azza wa Jalla mengatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kata Allah, istri-istri kalian itu pakaian buat kalian. Dan kalian pakaian buat mereka. Gitu. Apa gunanya pakaian? Pakaian itu untuk menutupi aib kita. Pakaian itu untuk memperindah diri kita. Sungguh tidak layak seorang yang punya pakaian kemudian pakaian dibiarkan kotor. Pakaian dibiarkan rusak, robek. Enggak. Dia akan menjaga pakaiannya bagaimana tidak ada noda yang mendekatinya. Maka itu tugas engkau menjadi seorang suami. Bagaimana menjaga Sirin, Amar dari segala noda dan keburukan. Dan ketahuilah bahwa yang engkau nikahi ini seorang pendosa. Sirin ini seorang pendosa. Banyak dosanya dia. Sebagaimana engkau banyak dosanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu bani Adam khata'. Semua anaknya Adam itu berbuat dosa. Semuanya. Bahkan dosanya banyak yang dia lakukan. Boleh jadi dosa itu dia berhenti sekarang, besok dia ulangin lagi, dia kembali kepada Allah. Tapi yang jelas kullu bani Adam khata'. Maka bagaimana engkau bergaul dengan orang yang punya dosa? Maka ketahuilah bahwa engkau pun punya dosa. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama istrinya. Bukan sama orang lain, tapi sama istrinya. Kalau Sirin ditanya tentang Amufras, gimana suamimu? Dia angkat 2 jempol, insya Allah engkau memang baik. Tapi kalau kawan-kawanmu, sohibmu di tempat kerja, di tempat majelis mengatakan Masya Allah Amufras, belum tentu engkau orang baik. Karena kita laki-laki pandai bermuka dua. Kita pandai pakai topeng di luar. Kita tersenyum, kita baik sama orang lain, tapi kadang-kala sama istri kita enggak. Padahal ukuran orang baik adalah yang paling baik sama istri. Allah Azza wa Jalla mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istrimu dengan cara yang ma'ruf. Gimana kalau ternyata Sirin ini menyebalkan? Dia punya karakter yang tidak engkau sukai. Allah Azza wa Jalla mengatakan fa in karihtumuhunna. Kalau engkau benci sama mereka, engkau ceraikan dia. Engkau pukul dia. Engkau kembalikan dia kepada orang tuanya. La. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Kalau engkau mendapatkan kekurangan di diri istrimu, sabar. Engkau jadi pemimpin harus punya sifat sabar yang banyak. Engkau sabar, terus gimana? Lihat kepada kelebihan Sirin. Fokus dengan kelebihannya. Kekurangannya, ya kita semua punya kekurangan. Dan ketahuilah ternyata
90% akhlak mulia itu, kata Imam Ahmad, fit taghaful. Pura-pura nggak dengar, pura-pura nggak tahu, nggak semua kesalahan-kesalahannya harus kita perhitungkan. Lupakan, dia memang perempuan yang bengkok, seperti itu perempuan. Sampai kapanpun kau tidak akan menemukan perempuan yang lurus, karena memang tabiat dia seperti itu. Kemudian buat Amufras dan buat jamaah semua ya, jamaah yang hadir di sini, ingat tugas terbesar seorang suami itu menyelamatkan istrinya dari api neraka. Yang tentunya bagaimana orang akan menyelamatkan istrinya sedangkan dia tidak tahu jalan keselamatan itu. Maka dituntut seorang suami untuk belajar, untuk ngaji, baca tuh Al-Quran. Duduk engkau sama Sirin, ba'dal maghrib ada waktu ya. Ajak dia baca Quran, dia yang baca, engkau yang nerjemahkan ya. Semoga dengan itu engkau dapat menyelamatkan dia, mengenalkan dia tentang Allah Azza wa Jal, dan insya Allah pernikahan kalian diberkahi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun untuk Sirin dan buat emak-emak yang ada di sana, ya, kebanyakan wanita masuk neraka itu bukan karena tidak sholat, bukan karena dia tidak puasa. Ketika Nabi SAW mengatakan kepada para wanita, ya ma'syaran nisa, tasaddaqna wa akthirna minal istighfar. Nabi mengatakan, wahai para wanita, kalian bersedekahlah. Perempuan ini punya kecintaan untuk menumpuk barang kadangkala besar sekali. Keluarkan, sedekahkan yang kau miliki, dan perbanyak istighfar. Fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Aku melihat kebanyakan kalian itu di neraka, kata dia. Maka seorang wanita bertanya, ingat Sirin ya, ini ada perempuan yang walima ya Rasulullah, kenapa tuh perempuan banyak di neraka? Faqala sallallahu alaihi wasallam, yukthirna al-la'n wa yakfurna al-ashir. Perempuan itu gampang memaki, gampang mengutuk. Ketika dia marah, kadang-kadang keluar dari mulutnya ucapan-ucapan yang tidak seharusnya dikeluarkan oleh seorang istri, oleh seorang ibu. Dan kebanyakan perempuan itu tidak bersyukur, kufur sama suaminya. Padahal suaminya adalah surganya atau nerakanya. Ketika Nabi SAW ditanya tentang khairun nisa, siapakah wanita yang paling baik? Nabi mengatakan yang pertama, idza nadharta ilaiha sarratka. Perempuan yang baik itu kalau dipandang menyenangkan hati suaminya. Kita lihat nih harim-harim, kapan dia cantik, kapan dia berias, kalau kondangan. Suaminya kalau ngelihat istrinya cantik, pertanyaannya satu, apa? Mau kemana? Karena dia tahu istrinya nggak pernah cantik di depan suaminya. Maka tolong Sirin, engkau bersolek, berias untuk Amufras. Wa idza amartaha ata'atka, kalau disuruh nurut sama suaminya. Nggak usah dibantah suaminya. Selama perintah suaminya tidak bertentangan dengan perintah Allah, tidak bertentangan dengan fitrah dia sebagai seorang wanita, maka laksanakan perintahnya. Wa idza ghibta anha, kalau engkau sedang tidak di rumah, maka wanita yang terbaik itu akan menjaga kehormatan dirinya dan menjaga harta suaminya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.